Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mainur Andria SPD, CGP Angkatan 10, Kabupaten Kampar. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Maksudnya adalah, setiap anak unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, pola pikir, kebiasaan dan literasi pasti berbeda-beda. Disinilah kebutuhan usaha guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar. Dan tentunya tujuan pembelajaran bisa tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus, pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memiliki 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat murid, dan yang ketiga, profil belajar murid. Dalam memahami kesiapan belajar murid, guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid, guru harus memahami bahwa minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sementara profil pelajar murid ini berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid itu dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid yang sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Guru bisa memilih salah satu atau mengkombinasikan dari ketiga strategi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Nah, diferensiasi produk ini berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya. Kita lihat keterkaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. 1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat.